perintahkan anakmu di umur 7 tahun untuk sholat. Kalau enggan, di umur 10 tahun pukul dia dan pisahkan tempat tidurnya antara laki-laki dan perempuan. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini bukan kepada anak langsung, tapi adalah penerimanya kita kepada orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore ini kita bisa bersilaturahim di tempatnya Ustadz Khairil Anwar. Beliau adalah pendiri daripada Yayasan Pendidikan Al-Quran Islam Al-Khair, ya, Irsyadul Khair, betul ya. Beliau ini adalah salah satu pimpinannya, ya, istilahnya muassis, ya, pendiri daripada Yayasan Pendidikan Al-Quran Islam Irsyadul Khair. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah, alhamdulillah. Hidup bersama dengan Al-Quran, Masya Allah, termasuk ahli Quran, ya. Jadi saya ingin bertanya nih Ustaz, saya termasuk salah satu orang yang terinspirasi dengan Allah, luar biasa. Cabangnya di mana-mana, udah berapa cabang? Juga itu udah sampai, alhamdulillah, ini semua karena Allah. Sampai 13 cabang, tapi karena ada beberapa hal sehingga 3 cabang sementara vakum, dan yang sekarang ada 10 cabang. Mungkin karena corona atau gimana? Ada faktor lain. Ya, ada faktor lain. Artinya itu sudah luar biasa kalau menurut kami. Kami aja ngurus satu pesantren aja masih kelepotan gitu. Kalau boleh tahu latar belakang daripada berdirinya Yayasan Irsyadul Khair, ya, itu diawali seperti apa? Ya, baik. Bismillah. Latar belakang daripada Yayasan Pendidikan Al-Quran Irsyadul Khair ini adalah bermula sebenarnya dari kegiatan kami yang senantiasa ketika sudah di Batam, ya, itu mengajarkan Al-Quran, karena memang kami dari sebuah pondok salaf, ya, yang di sana kami belajar Al-Quran, dan setelah itu kami keluar dari pondok tersebut, yang kami terinspirasi daripada pimpinan pondok kami, sehingga saya sendiri punya prinsip, ya, di mana kaki saya berpijak, insya Allah di situ saya akan ajarkan Al-Quran. Masya Allah. Ketika saya tiba di Batam, ya, saya kurang lebih dari tahun 2007 akhir, ya, sampai tahun 2015 itu kita beberapa tempat mengabdi di sebuah pondok mengajarkan Al-Quran, dan ada sesuatu hal yang saya rasakan ketika saya mengajarkan Al-Quran ini, karena kerja di mana-mana, jadi kuli bangunan juga udah, ya, kuli bangunan, terus kerja juga sebagai berbagai macam hal lah. Saya mengajarkan Al-Quran ini karena ketika saya pernah sebuah kerja di finance, ya, dan saya bermimpi dengan guru saya sambil memukulkan tongkat dan mengatakan, kamu kerja apa? Nah, dari situ akhirnya saya coba untuk kata teman-teman kehabitannya, karena memang kita dari pesantren, di sana kita belajar menghafalkan Al-Quran. Nah, Allah sudah berikan nikmat Al-Quran kepada kita. Nanti dia akhir takut ketika nanti Allah minta tanggung jawab dengan apa yang Al-Quran sudah ada dalam diri kita. Nah, dengan itu saya tahun 2015 awal itu untuk membuka rumah tahfidz ini dengan niat bahwa saya pernah mondok, saya pernah menghafalkan Al-Quran, saya pernah ingin memurojaah hafalan saya, dan 1 juz itu sampai berat sekali. Mungkin itu tegurannya. Akhirnya saya buka rumah tahfidz ini dengan niat bahwa saya ingin membersamai teman-teman anak-anak atau anak-anak muslimat yang ingin menghafal Al-Quran, sehingga saya juga mungkin hafalan saya bisa terjaga di situ. Seperti itu Ustaz. Nah, alhamdulillah di awal dengan sistem mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, yang kita benar-benar saya yakini sebuah ayat itu, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Allah berfirman,
wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan benar-benar ayat ini menancap kuat di dalam relung hati saya yang paling dalam, sehingga ini yang saya lakukan sampai sekarang ya. Alhamdulillah bahwa dengan adanya sekarang Rumah Tahfidz, yayasan ini memiliki 3 divisi di bawahnya ya. Rumah Tahfidz, pondok pesantren, dan pendidikan dasar klasik yaitu Kutab. Itu berangkat memang dari sebuah keinginan, sebuah kesadaran bahwa Allah titipkan secuil ilmu kepada saya ya. Yang saya khawatir di yaumil akhir Allah tanya tentang ilmu ini, dan ini juga dengan izin Allah semua, sehingga alhamdulillah Rumah Tahfidz Al Khair bisa ada di tengah-tengah umat Islam yang ada di Batam dengan sistem gratis ya, anak-anak ya, sistem gratis di Rumah Tahfidz itu sendiri. Jadi, saya kira seperti itu Ustaz. Tanpa dipungut biaya sedikit. Jadi ketika masuk anak-anak itu hanya bayar baju seragam, setelah itu kita nggak memungut apa-apa. Malu rasanya kepada Allah ketika mendakwakan agamanya ini, dan saya harus mencari penghidupan dengan atas nama dakwah. Tapi walaupun gratis itu kan guru-gurunya, gedungnya semua kan gurunya dibayar itu. Iya. Itu gimana? Artinya kalau secara logika ya, kalau kita bikin logika. Ya. Tapi kalau kita bersama Al-Quran kan memang nggak pakai logika. Iya benar. Beberapa hal keajaiban ya yang saya rasakan ketika mendakwahkan Al-Quran ini, dan memang susah atau tidak bisa diterima dengan akal waras ya. Itu tadi ya, wa yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Artinya benar apa yang Allah sampaikan, bahwasanya innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Jadi selama berjalan saya katakan bahwa berjalan di atas dakwah, mudah-mudahan bahwa Allah berkenan. Saya mengatakan bahwa saya berjalan di atas dakwah. Saya khawatir juga bahwa ini semua amalan tidak diterima, kita aja yang ngaku di atas dakwah ternyata enggak gitu kan. Yang senantiasa ketika mendapatkan sebuah cobaan ya dalam perjalanan dakwah ini, saya selalu teringat dengan sebuah ayat. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibatum man tadkhulul jannah, engkau akan menyangka akan masuk surga. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sebelum Allah lihat, walaupun Allah sudah tahu ya, siapa yang benar-benar sungguh-sungguh di jalan dakwah ini, dan siapa yang benar-benar sabar. Karena ketika membuka lembaran sejarah para sahabat, para tabi'in, masya Allah ya, perjalanan mereka untuk bagaimana berada di dalam golongan umat-umat yang terbaik itu, masya Allah. Saya kira seperti itu, bahwa ketika ditanya juga bagaimana operasionalnya, saya juga nggak bisa menggambarkan secara detail, karena saya juga terkadang memikirkannya gimana ya. Saya pernah di awal-awal itu ketika ini menggaji guru sampai ingin jual sepatu sama jaket ya. Nah, cuman nggak ada yang minat kali ya. Artinya dengan 20 cabang ya? 10 cabang. 10 cabang itu kan operasional tiap bulan pasti ada itu. Iya, artinya kan untuk bayar guru dan lain sebagainya pasti ada. Nah itu semuanya memang min haitsu la yahtasib, luar biasa. Dan kalau boleh tahu, kan di Yayasan Pendidikan Al-Quran Irsyadul Khair ini membawai pesantren. Iya, bawain pesantren, membawai pendidikan ya. Ya, kutab pendidikan Islam, pendidikan dasar Islam, kutab dan Rumah Tahfidz itu sendiri. Nah, mohon doanya juga nih, Rumah Tahfidz ini saya ingin sampaikan ke orang lebih, mudah-mudahan sampai 10.000 cabang seluruh Indonesia. Masya Allah, ya, Insya Allah. Dari 10 cabang ini totalitas ada berapa santri kira-kira? Karena kan banyak yang keluar masuk ya. Dengan data yang terbaru itu kurang lebih 400-an. 400 ya, kurang lebih 400-an.
Ini di tahun yang keberapa? Di tahun masuk di usia yang ke-6 tahun. 6 tahun ya. Ke-6 tahun masuk usia yang ke-6 tahun. Biasa. Terus metode yang digunakan itu itu belajar. Ya, metode yang digunakan di rumah tahfidz itu Ustaz, kita membahas sebuah kurikulum yang Allah sampaikan kepada Rasulullah SAW di surah Al-Baqarah itu di juz 2 ayat 155 dan juga di juz 1 ya, ketika Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, Rabbana wabath fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika. Di juz 1 itu ketika Nabi Ibrahim meminta kepada Allah itu mengatakan Rabbana wabath fihim, utus dari golongan kami ya, Rabbana wabath fihim, dari keturunan Nabi Ibrahim, wabath fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatik, membacakan kitab. Nah setelah itu wa yu'allimuhumul kitab, setelah itu wa yu'allimuhumul hikmah. Dengan seperti itu berharap mudah-mudahan Allah mensucikan jiwa. Nah di juz 2 itu Allah sampaikan kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Menarik ini saatnya. Di Indonesia kita ini kan kurikulumnya tuh berganti-ganti ya. Nah, andaikan kita mungkin mengambil daripada kurikulum yang pernah Rasulullah SAW sampaikan kepada para sahabatnya, maka mungkin insya Allah mungkin kita akan mendapatkan generasi terbaiknya. Yang pertama adalah di sistemnya di rumah tahfidz itu anak-anak ada beberapa tingkatan ya. Ada yang masih Iqra, ada yang Iqra plus, ada yang Al-Quran. Tapi rata-rata anak-anak yang awal itu seperti Iqra itu mereka benar-benar membaca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran atau menghafalkan itu dari lisan ustadznya. Yatslu, ya membacakan gitu. Maka ada seorang sahabat kalau tidak salah, wallahu alam siapa ya, dalam sebuah kitab Syiar Alamin An-Nubala karya Imam Az-Zahabi kalau tidak salah, bahwa ada sahabat yang mengatakan bahwa saya menghafalkan atau belajar Al-Quran dari lisan Rasulullah SAW 70 surah gitu. Ya, dari sini konsepnya. Nah setelah itu baru untuk coba mengerti atau mempelajari, ya jelas bahwa memang ada beberapa ilmu-ilmu yang menunjang untuk ke situ, seperti bagaimana memahami ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Setelah itu yang ketiga adalah hikmah. Para ulama tafsir mengatakan bahwa hikmah ini ditafsirkan ke sunnah dan ke sejarah, ya, ke sejarah. Nah akhirnya dari situ juga anak-anak diajarkan sunnah. Dan yang ketiga baru setelah Al-Quran, maka konsep di kami itu setelah belajar tentang pendidikan Islam baru mungkin yang hal-hal yang lain, kayak mungkin matematika atau apa. Nah ini terbukti kan, kayak Ibnu Sina umur 10 tahun selesai Al-Quran, 6 tahun belajar kesehatan, 16 tahun dan nulis buku gitu kan. Dan 500 tahun tidak pernah tergantikan di dalam peradaban Islam bahwa menjadi rujukan ya, para dokter barat dalam kesehatan. Ya. Ibnu Sina yang dikenal dengan Avicenna. Avinci ya, orang-orang menyebutnya Avinci. Itu menarik sekali Ustaz. Maka coba untuk berusaha, karena bahwa kalau tidak salah dalam Al-Quran Allah sampaikan walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kau tidak akan mendapatkan sesuatu yang berubah, sunnah Allah yang berubah. Kalaupun tidak menyerupai, paling tidak adalah mendekati bagaimana generasi-generasi di awal dididik oleh Rasulullah SAW dengan konsep menanamkan Al-Quran, menanamkan tauhid, menanamkan akhlak kepada generasi-generasi. Nah itu yang ingin kita tumbuhkan. Adapun hasilnya kita serahkan kepada Allah, semaksimal mungkin kami hanya sekedar mengajar saja. Terima kasih. Dan yang terakhir ini, ya apa pesan-pesan atau motivasi buat para pemirsa Jawahir TV ya, bagaimana nih untuk menghadapi era yang semacam ini, bagaimana cara mendidik anak ya di era-era yang sekarang. Para seluruh pemirsa ya Jawahir TV, bahwa ada sebuah kunci rahasia untuk kita, untuk generasi kita dan seluruh umat muslimah di mana saja berada.
jangan pernah jauh dengan Al-Quran. Jangan pernah jauh dengan Al-Quran, karena saya juga merasakan betapa berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bisa. Mungkin orang melihat bahwa kesuksesan itu dilihat daripada materi, tapi yang saya rasakan bahwa yang lebih dari itu adalah kebahagiaan, ketenangan yang Allah berikan, yang Allah tanamkan di dalam seseorang yang mungkin ada Al-Quran di hatinya. Tidak bisa dinilai dengan harta benda, ya. Ketika Allah izinkan lisan ini senantiasa mengulangi murojaah hafalan, Masya Allah, ya. Dan benar bahwa ketika ingin dekat dengan Allah dengan Al-Quran, maka disampaikan bahwa Inna Allah yarfa'u aqwaman bihadzal kitab wa yad'u bi akharin. Jangan pernah ragu dengan itu. Dan dalam Al-Quran Allah sampaikan, Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Tidak ada jalan lain yang mampu menunjuki jalan kebaikan, mendekatkan diri dengan Allah, kecuali dengan Al-Quran. Maka bahwa ketika Rasulullah SAW menyampaikan muru auladakum, di hadis konteks hadis yang lain, muru sibyanakum bisalah bi amri sab'i sinina wadribuhum fi asyara sinina wa farrikuhum fil madaji. Perintahkan anakmu di umur 7 tahun untuk salat, kalau enggan di umur 10 tahun pukul dia, dan pisahkan tempat tidurnya antara laki-laki dan perempuan. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini bukan kepada anak langsung, tapi adalah penerimanya kita kepada orang tua. Bagaimana memerintahkan anak untuk sholat di umur 7 tahun, sementara anak-anak belum tahu bagaimana membaca Al-Quran. Sementara dalam sholat adalah Al-Quran yang dibaca. Maka bahwa anak-anak mesti harus bisa baca Al-Quran sebelum umur 7 tahun. Maka ketika ini kita laksanakan, ini kita tanamkan dalam keluarga, insya Allah mudah-mudahan kita sekeluarga Allah menjadikan kita sebagai ahlul Quran dan menjadi sekeluarga di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustadz Anwar, ya, pimpinan Yayasan Irsyadul Khair. Ya, demikianlah bincang-bincang kami dengan Ustadz Khairil Anwar, ya, yang mana beliau adalah pimpinan Yayasan Irsyadul Khair. Mudah-mudahan bisa menjadi iktibar, pembelajaran bagi kita semua dan manfaat untuk kita semua. Amin, amin. Jangan lupa ya subscribe, share, like, and comment. Masya Allah. Channel YouTube Jawamil TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.